Selamat pagi, salam sejahtera, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat berjumpa kembali melalui renungan harian kita pagi hari ini. Mari sebelum kita kembali beraktivitas, sebelum kita berakhir pekan bersama dengan keluarga, kita kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sumber penuntun, sumber kebenaran, sumber sukacita bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus Tuhan untuk memperlengkapi kami dalam membaca dan mendengar firman kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh membaca dan mendengar dengan baik dan benar untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bacaan renungan harian kita pagi hari ini, Sabtu tanggal 16 April 2022 dari kitab Ayub, pasal 14 ayat 1 sampai 22. Yang berbunyi demikian, setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena pada pohon masih ada harapan. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tuah di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, ia di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan. Dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan. Tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya. Maka pergilah ia.
engkau mengubah jubahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita. Dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tema renungan harian kita pagi hari ini, hidup seteguh batu. Dalam bahasa Toraya, Ben dan Matoto ten Tobatu. Hidup seteguh batu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebuah peribahasa mengatakan, tidak ada manusia yang hidup seumur batu. Dalam artian, tidak ada orang yang bisa bertahan hidup untuk kurun waktu yang lama. Jika batu bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama, sangat bertolak belakang dengan hidup manusia yang singkat dan rapuh. Jika ada manusia yang berangan-angan untuk hidup seumur batu, maka itu sama halnya dengan menjaring angin. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan dari Ayub pasal 14 ayat 1-22 kembali mengingatkan kita bahwa keberadaan kita sebagai manusia itu rapuh dan lemah. Beberapa hal yang patut direnungkan. Pertama, hidup manusia singkat dan penuh dengan pergumulan. Baik umur, kemampuan, dan kemuliaan. Manusia sangat singkat dan penuh keterbatasan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan agar tidak bersandar kepada manusia yang rapuh. Karena manusia bagaikan bunga atau bayang-bayang saja keberadaannya. Itu dalam ayat 1 sampai ayat 6. Kedua, manusia pasti mati. Kitab Ayub menggambarkan bahwa hidup manusia bagaikan uap yang hanya berlangsung sesaat saja. Ketika manusia mati, maka berakhirlah hidupnya dengan segala kemuliaannya. Itu dalam ayat 7 sampai ayat 14. Dan yang ketiga, dalam kerapuhan manusia, hanya Tuhan yang dapat membuatnya menjadi bermakna. Artinya, saudara-saudara, hidup manusia harus dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat 15 sampai 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup ini adalah hidup yang rapuh. Hidup bagaikan rumput dan bunga-bunga. Hidup yang singkat bagaikan uap dan bayang-bayang. Karena itu tetaplah bersyukur meski hidup di dunia ini rapuh dan penuh dengan pergumulan. Tetapi Tuhanlah yang membuatnya menjadi berharga dan seteguh batu. Adakah kita telah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini?
Adakah kita telah bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang telah dibuatnya berharga itu? Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Ketika pagi hari ini kami boleh diberi kembali kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam campur tangan-Mu. Kami boleh bekerja dan berkarya, kami boleh berakhir pekan, semua untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan jadi pengharapan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan kami untuk senantiasa berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan untuk senantiasa bersyukur dalam segala perkara. Karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena hanya Tuhanlah yang akan membuat dan menjadikan kami berharga dan seteguh batu dalam dunia ini. Dalam menghadapi segala perkara yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan cinta kasih-Mu buat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Engkau senantiasa memperlengkapi hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu buat pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya mereka senantiasa hidup dan memimpin bangsa dan negara ini dalam campur tangan Tuhan dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Dan kiranya kami senantiasa dapat bekerja sama dengan pemimpin bangsa dan negara kami. Segenap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan mereka. Baik di tengah pergumulan, penderitaan karena sakit penyakit maupun dalam menghadapi sukacita dalam segala perkara. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan dan memperlengkapi mereka sehingga mereka semakin bersyukur dan mereka semakin mengandalkan Tuhan sekalipun mereka menghadapi berbagai pergumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jadilah kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik buat kami semua. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat merayakan, selamat mengenang Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati.